pemirsa, kembali lagi bersama saya Ita Rosita di Breaking News KPI 5C. Mengabarkan kembali hasil belajar mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita semester 5 kelas C pada hari Rabu 16 Oktober 2024 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tepatnya di ruang 14 Fakultas Dakwah lantai 3. Pada kuliah pertemuan kelima, kelompok 2 mempresentasikan tentang apa itu jurnalisme. Kelompok 2 membahas mengenai apa itu jurnalisme, definisi jurnalisme. Jurnalisme adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam bentuk surat kabar dan lainnya. Bersamanya dengan itu, wartawan disepadankan dengan kata jurnalis, yaitu orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita dalam bentuk surat kabar dan lain sebagainya. Jurnalisme adalah seni dan profesi dengan tanggung jawab profesional yang mensyaratkan wartawannya melihat dengan mata yang segar pada setiap peristiwa untuk menangkap aspek-aspek yang unik, tetapi mata itu harus mempunyai fokus, suatu arah untuk mengawali pandangan dalam video. Kelompok 2 menunjukkan kepada kita semua mahasiswa semester 5 kelas C tentang video sejarah jurnalisme pada saat masa pemerintahan Soekarno. Kelompok 2 juga menjelaskan tentang pasal-pasal. Salah satu dari pasal tersebut yaitu pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak berintikan buruk. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dan pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Lalu, presentator juga menjelaskan tentang sejarah jurnalisme di Indonesia. Pertama, pada masa pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa pasca kemerdekaan atau pemerintahan Presiden Soekarno, masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan masa reformasi regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia. Regulasi adalah pengaturan regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat hukum tentang pers. Terdiri dari 21 pasal yang mencakup 52 ayat, termasuk pasal-pasal berdiri sendiri, yakni pasal yang tidak dilengkapi dengan ayat atau ayat-ayat pokok materi undang-undang. Ini dapat dikelompokkan ke dalam 7 bidang, yaitu asas fungsi dan hak pers, kewajiban dan peranan pers, kedudukan wartawan, hak dan kewajiban wartawan, hak dan kewajiban perusahaan pers, posisi dan fungsi Dewan Pers, peredaran pers asing, peran serta masyarakat dalam pers, dan tentang saksi pidana kode etik jurnalistik berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada pasal 7 ayat 2. Wartawan diwajibkan untuk memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan batasan etika profesi jurnalis yang pelaksanaannya bertanggung kepada hati dan nurani masing-masing wartawan. Selanjutnya, perkuliahan di KPI 5C, Bapak Dr. Adi Kusuma meminta menjelaskan mengenai perbedaan dari jurnalis dan jurnalisme. Jurnalis dengan wartawan. Setelah presentasi selesai, dilanjut dengan praktek menjadi seorang reporter, presenter oleh beberapa mahasiswa KPI 5C. Selanjutnya, Bapak dosen Dr. Adi Kusuma meminta mahasiswanya agar mengetahui perbedaan dari jurnalis dengan wartawan.
Jurnalis memiliki pekerjaan yang identik dengan penulisan laporan. Mereka adalah orang-orang yang istilahnya intelijen dalam suatu tim redaksi, sedangkan wartawan adalah seseorang yang bekerja di media cetak atau media tayang dan menjadi bagian dari sebuah tim redaksi. Ia dapat bekerja meliput suatu kegiatan serta dapat bekerja menulis suatu berita. Mereka menjadi fondasi untuk sebuah bagian redaksi suatu media massa. Seorang wartawan dapat bekerja secara fleksibel melakukan kedua pekerjaan reporter dan jurnalis tersebut. Pada intinya, seorang reporter atau seorang jurnalis adalah wartawan, namun seorang wartawan belum tentu adalah seorang reporter atau jurnalis yang tertegun pada satu pekerjaan. Pekerjaannya seorang wartawan dapat bekerja menjadi keduanya. Baik pemirsa, itu tadi Breaking News pada hari ini. Saya Ita Rosita. Sampai jumpa.